Halo semuanya, balik lagi ke channel aku. Di video kali ini aku cukup excited banget karena tiba-tiba aku mendapatkan suatu pencerahan. Aku pengen buat suatu segmen baru. Jadi nama segmennya Laras Bercerita. Jadi isi kontennya itu kurang lebih ya aku bercerita tentang suatu kasus atau mungkin dari perjalanan hidup aku, cilah. Atau bisa juga ngebahas topik-topik yang lagi seru. Tapi di sini aku nggak akan cuman bercerita aja, aku juga akan melakukan get ready with me. Makanya sekarang muka aku bare face karena aku mau juga sekalian make up. Jadi men, kita langsung aja ya mulai segmen Laras Bercerita part pertama. Sebelum bercerita aku mau pakai dari Matte for Makeup ini Pore Clarifying Treatment Essence. Sembari nunggu kering, aku mau mulai aja ceritanya. Kita mulai dari background aku. Aku itu waktu kuliah ambil jurusan hukum dan aku kuliahnya di Universitas Padjadjaran Bandung. Saat itu aku lulus tahun 2015 bulan Agustus dan aku wisuda bulan November. Terus alhamdulillah Desember aku udah mulai magang 6 bulan di suatu perusahaan di daerah Cilandak. Jadi saat itu posisi aku magang itu aku sebagai legal admin. Job desk-nya itu nggak jauh-jauh dari proses tanda tangan, ngeprint, kirim surat, kayak gitu. Sebelumnya ini muka aku udah kering, aku mau pakai cushionnya Something yang copy paste. Ini aku pakai shade Coco, aku suka banget sama cushion ini. Kayak bikin glowing gitu loh mukanya. Oke lanjut, jadi saat itu pas aku mulai magang, aku juga mulai merintis sebagai blogger. Karena pada saat lulus kan aku udah mulai gajian yang pertama, itu duitnya aku pakai buat beli make up. Jujur waktu kuliah aku tuh nggak pernah beli makeup sama sekali. Sekalipun beli cuma yang kayak bedak, tapi aku nggak tahu itu cocok atau enggak untuk kulit berminyak atau kulit kering kayak gitu, jadi asal beli aja. Waktu aku mulai kerja, aku tuh iseng ikut sebuah komunitas namanya Closet ID, Closet Indonesia, mungkin kalian tahu. Dan dari situ aku udah mulai dapat invitation untuk ke event-event gitu. Jadi aku banyak kenalan sama teman-teman yang satu passion sama aku, yaitu blogging. Awalnya aku sempat mikir, ini orang-orang kenapa rajin banget ya ikut event, kayak capek gitu loh, harus make up, terus harus kemana, kesana, kesini gitu kan. Tapi lama-lama aku jadi kayak merasa nyaman gitu, kayak oh seru juga ya, kayak banyak link gitu, jadi kayak banyak teman baru, terus juga banyak pengetahuan baru, karena kan kita dapet produk yang buat kita review gitu kan. Jadi sejak saat itu aku ngerasa kayak wah, ngeblog itu ternyata mengasyikan ya gitu, seru juga, kayak dapet teman baru. Karena saat itu aku langsung dapet teman baru yang sering ketemu di setiap event berikutnya. Terus karena perusahaan aku itu termasuk yang corporate yang strict banget ya, dari jam 8 masuknya, pulangnya jam 5. Dan aku tuh nggak bisa izin karena dia ada sistem absen pagi sama pas pulang. Itu jadinya aku kalau ada event aku ya cuman bisanya ambil yang setelah pulang kerja. Misalnya dia mulainya jam 6, ya udah aku jam 5 buru-buru ganti baju langsung ke TKP. Itu aku kayak gitu hektik selama 6 bulan kerja di yang di Cilandak itu. Guys lihat deh, dia bagus banget hasilnya, dewy gitu. Dan coverage-nya menurut aku lumayan untuk ukuran cushion dan dia enteng banget. Aku suka banget sama cushion ini. Lanjut, aku mau set dulu pakai bedak. Aku pakai Maybelline Fit Me. Nah, pas udah bulan Juni, aku ingat banget itu masa magang aku udah kelar. Aku saat itu ditawarin buat lanjut, tapi lanjutnya magang. Jadinya aku nggak mau dan aku kayak ambil nekatnya aja. Aku pengangguran dulu selama 1 bulan. Dan kebetulan saat itu momennya lagi bulan puasa. Jadi aku itu pas bulan puasa aku pure sebulan bener-bener di rumah aja, sembari interview sana-sini. Dan alhamdulillahnya setelah lebaran itu aku kerja di suatu startup. Mungkin kalian yang udah follow aku lama tahu ya startup apa. Dan aku kerja di startup itu kurang lebih 3 tahun 5 bulan. Aku sekarang mau bentuk alis dulu pakai pensil alis Lux Crime. Nah, pas aku kerja di startup, dia itu peraturannya memang nggak seketat yang corporate sebelumnya. Jadi itu kayak sistem kerjanya dia itu fleksibel. Sebentar ya, ini aku nggak bisa ngomong sambil membingkai alis, ternyata susah juga ya. Jadi startup itu dia cukup fleksibel, bisa kayak datang jam berapa aja, misalnya jam kerja normal itu jam 9, tapi bisa datang setengah 10, jam 10, setengah 11. Tapi aku itu orang yang
nggak pernah mau datang telat. Aku selalu datang itu jam setengah 9 atau paling telat pun jam 10. Cuman dengan adanya sistem fleksibel itu menguntungkan buat aku dari segi side job aku yang sebagai blogger. Karena saat itu aku juga udah mulai merambah ke YouTube. Jadi udah mulai banyak nih bercabang-cabang pemikirannya. Tapi itu tadi yang menguntungkan dari sistem fleksibelnya adalah aku bisa kayak cabut-cabutan mau datang ke event. Ini aku kasih tahu rahasianya. Jadi memang beberapa kali aku tuh kayak izin mau ke event ini gitu. Tapi kadang-kadang juga aku yang kayak cabut diem-diem gitu lah. Nah, itu aku berjalan memang sampai 3 tahun 5 bulan. Alhamdulillah masih kayak balance gitu side job aku dan juga pekerjaan utama aku sebagai legal. Cuman itu aku cabut-cabutan, aku harus bertanggung jawab juga. Jadi aku sebelumnya udah kelarin dulu tugas aku, dan kalau aku udah yakin banget aku bisa tinggalin, ya udah aku cabut sebentar, nanti aku balik lagi ke kantor. Yang namanya sebuah perusahaan pasti dia terus berkembang, dan pasti ekspektasi atasan kita juga semakin tinggi ke kita. Dan di situ aku kayak ya udah aku masih bisa berusaha balance kehidupan di legal aku dan kehidupan perkontenan aku, pekerjaan side job aku pokoknya. Tapi memang dari minusnya fleksibel itu ya udah kita harus siap diganggu kapan aja gitu kan. Ya kalian yang pernah kerja di startup pasti tahu lah ya rasanya kayak gimana. Dan pada suatu ketika entah banyak pemikiran dalam diri aku pengen kayaknya enak nih jadiin side job aku sebagai pekerjaan utama. Sebenarnya bekerja di startup yang saat itu aku udah seneng banget karena aku bisa ngejalanin 2 pekerjaan sekaligus kan, sebagai content creator dan juga sebagai legal gitu. Tapi waktu itu aku mikir kayaknya kalau bisa aku fokus sebagai content creator, aku berkembangnya akan lebih pesat lagi deh gitu, karena kan ya udah fokus aku cuma ke situ doang. Ya tapi sebenarnya alasannya bukan karena itu doang sih aku pengen resign, tapi adalah takut nanti mantan teman kantor aku nonton. Tapi alasan terbesar aku pengen resign itu ya karena aku pengen fokus ke side job aku. Oke, alis aku udah selesai, aku mau pakai shadow dari Makeover. Dan aku mau pakai yang shade-nya yang ini dulu. Nih. Dan kenapa aku yakin banget untuk resign adalah restu orang tua. Aku itu nggak mungkin banget ya mengambil suatu keputusan, apalagi ini keputusan yang cukup besar banget ya dalam hidup aku. Aku nggak mungkin gegabah, aku pasti ngomongin dulu ke orang tua aku. Dan ternyata aku kaget, aku pertama kali izin itu ke papaku. Ternyata dia itu yang kayak, jadi aku itu ngomongnya via telepon. Aku bilang, Pak kalau misalnya teteh pengen kerja di rumah aja gimana, pengen sebagai blogger aja kayak gitu. Terus papa aku jawabnya, ya udah, papa juga nggak bisa maksa kamu untuk kerja kantoran, nggak apa-apa santai aja gitu. Ya udah tuh, aku makin menggebu-gebu, aku langsung bilang ke mamaku. Nah, mamaku itu sedikit berbeda sama papaku. Dia ada sedikit kontra, dia kontra banget awalnya, karena yang dipikirkan emak-emak adalah nanti kamu nggak dapet THR kayak gitu. Tapi di situ aku bilang lagi, ya udah, teteh bakal cari duit. Gimana caranya? Teteh akan cari duit yang hasilnya itu nominalnya sesuai dengan THR teteh gitu. Insya Allah, amin. Ya udah kan, aku saat itu cukup keras, mamaku ya udah iyain aja. Terus ya udah, akhirnya aku beraniin diri untuk ngomong ke atasan aku kalau aku mau resign. Jadi aku ngomong sama atasan aku, dan saat itu memang peraturan dari kantornya adalah 2 months notice. Jadi selama 2 bulan itu aku bener-bener ngumpulin semua dokumen karena aku tuh cukup orang lama di kantor itu. Lanjut, aku mau pakai warna yang lebih gelap untuk outer crease aku. Dan pada bulan September, aku itu saat itu lagi suka banget olahraga. Udah 2 tahun kalau nggak salah aku demen banget olahraga. Dan aku ambil license sebagai instruktur Strong Nation, dulu namanya Strong by Zumba. Jadi memang aku tuh niatnya adalah aku nggak mau jadi content creator aja, tapi aku juga pengen menjadikan hobi aku yang lain sebagai penghasilan aku juga. Nah, aku makanya kepikiran pengen ambil license karena ya aku emang pengen ngajar, pengen menghasilkan sesuatu dari hobi aku. Jadi alhamdulillah banget bulan Oktober itu, hamin 1 bulan aku resign, aku udah ngisi di studio buat ngajar Strong Nation. Nah, pas resign, itu kan resignnya itu berarti aku bulan November tahun 2019 kemarin. Itu aku sempat, ya udah aku menjalani kehidupan seperti biasa sebagai content creator, datang ke beauty event, dan saat itu aku ngerasa kayak
Akhirnya aku datang ke event tuh make upnya proper gitu, karena biasanya aku kalau cabut dari kantor make upnya tuh kayak seadanya banget, kayak muka udah berminyak, bajunya juga ala kadarnya, kadang bajunya lecek karena kan aku bawa dari rumah dilipet-lipet pasti lecek. Saat itu aku ngerasain kayak aku datang bisa on time juga, dan aku nggak yang kayak pulang lebih cepat, aku bisa nunggu sampai kelar terus ngobrol sama ownernya atau ngobrol sama sesama influencer. Jadi yaudah, sejak saat itu aku menjalani kehidupan sebagai full-time content creator dan juga sebagai instruktur Strong Nation. Lanjut guys, aku mau pakai shimmer yang It Girl, ini nama shade-nya, yang ini. Kelihatan nggak ya? Nah, sekarang kita bercerita tentang keluh kesah sebagai content creator, atau mungkin kalian bisa nyebutnya sebagai freelance. Oh ya, aku juga lupa bilang, jadi pas bulan November aku resign, Desember itu aku ke Bandung untuk ambil sertifikat makeup artist. Jadi tambah lagi cabangnya, aku nggak mau stuck di content creator doang dan sebagai instruktur. Ya, aku mikirnya kalau bisa kita dapetin penghasilan dari berbagai hobi, kenapa enggak gitu kan. Pokoknya ada di pikiran aku, cuan. Nah, sekarang kita bahas plus minus sebagai freelancer. Ini aku cerita berdasarkan pengalaman aku yang sebagai freelance itu belum ada setahun ya. Jadi kalau misalnya buat kalian yang emang udah lama freelance dan nonton video ini, kalau misalnya aku ada salah-salah ya mohon maaf, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi aku. Oke, kita bahas kekurangannya dulu sebagai freelancer. Aku itu ngerasa ya, sebagai freelancer itu kan dia duitnya yang masuk ke kita setiap bulan itu nggak nentu ya. Kadang bulan A penghasilannya banyak, bulan B itu penghasilannya kurang. Jadi itu sebenarnya ketakutan orang tua aku juga, karena ya takutnya dia ngeliat anaknya kok kayaknya belum ada penghasilan kayak gitu. Tapi dari kekurangan itu menyadarkan aku untuk punya dana darurat. Jujur ya, pas aku kerja kantoran itu aku sama sekali nggak nabung. Aku udah berusaha nabung tapi selalu kepake. Tapi duitnya itu nggak habis untuk nongkrong, untuk ke kafe, nggak sama sekali. Duitnya itu lebih aku belikan untuk gadget gitu loh. Kayak beli HP baru, beli kamera, pokoknya untuk peralatan side job aku saat itu. Jadi saat itu aku nyadar banget aku nggak mau tiba-tiba nggak punya uang terus aku nyusahin orang tua aku, karena aku pengen buktiin dengan aku seperti ini aku tetap bisa survive. Wow, eyeshadow-nya bagus banget. Ini aku mau pakai eyeliner dari Maybelline. Ini eyeliner kesayangan aku. Ini aku nggak tahu ya bisa ngomong apa nggak sambil pakai eyeliner. Ntar ya, aku fokus dulu. Jadi dengan penghasilan yang tidak menentu setiap bulannya itu membuat aku punya dana darurat, dan itu adalah nilai positif juga buat aku. Jadi sisi negatif yang bisa aku ambil sisi positifnya gitulah. Kekurangan lainnya adalah ya itu, dari kita freelancer kan kita jadi kerja sendiri. Nah, kalau misalnya siang-siang aku bosen di rumah aja atau kayak bikin konten sendirian, itu aku nggak tahu harus ngobrol ke siapa. Karena biasanya kan kalau kerja kantoran, kalau misalnya kita bosen, kita bisa main sama teman di samping kita kayak gitu kan. Jujur itu yang bikin aku kaget banget sebulan pertama aku sebagai freelancer, kayak oh ternyata kesepian banget ya kayak gitu. Kayak aku mikirnya kok bisa ya freelancer itu bertahan dengan dia kerja sendiri, apa dia nggak bosan gitu kan, kayak nggak ada yang bisa diajak ngobrol. Itu yang bikin aku berat banget selama 1 bulan, dan aku sempat kepikiran apa gue lamar kerja lagi ya. Dan memang selama 1-2 bulan aku resign, itu aku masih iseng apply sana sini dan datang interview, padahal dalam diri aku kayak gak mau kerja tapi penasaran pengen interview. Tapi aku baru ngeh banget aku resign itu saat agensi atau brand-brand itu pada tutup buku kan setiap akhir tahun. Jadi event itu sepi dan aku kebanyakan di rumah gitu loh, bosan banget. Tapi pada bulan Februari itu udah mulai normal lagi, event udah mulai ramai, setiap minggunya ada. Itu aku udah mulai ngerasa nggak bosan dan udah mulai nyaman sama pekerjaan aku yang sekarang. Nah jadi intinya pas aku freelancer aku baru ngerasain kayak kesepian banget, gak ada teman ngobrol kayak gitu. Tapi kalau aku lagi saatnya bosan, aku biasa kerja di luar, ngedit video di cafe gitu kan. Atau mungkin aku ya pokoknya cari kesibukan lah, dan masih main sama teman kantor aku yang lama. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ke keuntungan sebagai freelancer, aku lupa banget mau kasih tahu kalian, aku itu orangnya
yang harus tahu rasa dulu gitu loh. Jadi banyak banget sebenarnya teman-teman aku yang kayak, lo yakin mau resign kayak gitu. Emang lo udah cukup penghasilannya sebagai content creator kayak gitu. Banyak banget teman aku yang nanya kayak gitu. Tapi aku sendiri tuh kayak yakin kok gitu. Aku tuh harus amit-amit kena batunya dulu baru aku ngerasa oh iya ternyata jalan yang aku ambil itu salah gitu, amit-amit ya. Jadi itu juga yang bikin aku yakin, selain dari restu orang tua ya, dari apa ya, rasa penasaran aku. Sekarang aku mau pakai blush on dari SK. Ini aku pakai yang Honolulu blush. Aku suka banget sama warna peach-nya. Nah, keuntungan sebagai freelancer adalah kita bisa menentukan sendiri jam kerja kita mau jam berapa. Ya, sebenarnya memang yang di startup aku kemarin itu ya aku juga bisa menentukan jam kerjaku gitu kan. Terus juga kita bisa menentukan KPI kita sendiri, target kita sendiri. Dan apa ya? Terus jadinya aku juga lebih bisa memperluas jaringan aku di dunia perblogeran. Kayak misalnya pas event aku kayak lebih lama nggak pulang duluan. Itu adalah kesempatan aku untuk ngobrol-ngobrol kayak gitu kan. Terus juga ada kesempatan untuk main sama teman-teman aku, untuk bikin konten gitu. Lanjut aku mau pakai highlighter dari Luxe Creme. Ini yang Stardust. Terus udah sih gitu. Intinya kayak semenjak aku freelance aku ngerasa apa ya, beban aku berkurang satu gitu loh. Dan beban itu yang aku lepasin adalah yang menurut aku paling berat. Jadi aku ngerasa plong aja gitu, aku bisa fokus ke konten aku bisa perbanyak ide-ide. Selanjutnya aku mau pakai lip gloss, ini Camellia berkolaborasi sama Tasya Farasya. Aku rasa sih itu aja ya, kekurangan dan kelebihan menjadi freelancer. Mungkin kalian yang nonton yang freelance juga ada tambahan, bisa komen di bawah. Ya intinya sih untuk saat ini aku masih nyaman dengan yang aku jalanin sekarang. Udah mulai terbiasa. Banyak orang yang bilang dengan lo freelance, lo akan nyaman di bulan pertama, tapi setelah itu lo akan bosan banget karena ya itu tadi, temen lo nggak ada, lo kerja sendirian, bosen banget. Tapi alhamdulillahnya sejauh ini aku ngerasain kayak bosen gitu di bulan pertama. Setelahnya aku nggak nyangka ternyata aku udah mulai nyaman. Terlepas dari yaitu pemasukannya nggak teratur setiap bulannya, tapi aku tetap nyaman sih. Step terakhir aku mau set seluruh makeup aku menggunakan Studio Tropic Dream Setter Glowy. Aku juga suka banget sama Dream Setter ini. Dia sama dengan Dream Setter yang sebelumnya yang warna ungu, cuman bedanya dia ditambahin particle glow-nya yang kecil-kecil gitu. Kita kocok dulu. Oh, ekstra. Ini makeup aku udah selesai dan aku juga udah tinggal kasih kesimpulan aja. Ceilah kesimpulan. Jadi aku mau rapiin kerudung dulu, nanti aku akan balik lagi. Dan ini dia hasilnya. Jujur ternyata susah juga ya make up sambil ngobrol, karena fokus aku jadi kayak kebagi-bagi gitu. Jadi kesimpulannya, enak atau enggak sebagai freelancer atau full time content creator, menurut aku ya setiap apapun yang kalian ambil itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Sama halnya dengan kalau aku lanjut kerja, pasti itu juga ada keuntungan dan ada kekurangannya gitu. Jadi ya apapun yang kalian ambil dalam hidup kalian pasti nggak akan jauh-jauh dari yang namanya kekurangan dan kelebihan. Dan aku pribadi yang bisa aku lakukan dari kekurangan dan kelebihan itu adalah gimana caranya aku lebih memperbanyak kelebihan dari pilihan hidup aku sehingga kekurangan itu bisa tertutupi. Intinya ya gitu sih, harus berani bertanggung jawab sama pilihan yang kita ambil. Jadi kalau misalnya mungkin kalian yang nonton ini berniat pengen keluar dari pekerjaan kalian mungkin udah ada yang lelah sebagai budak korporat, aku cuma bisa kasih pesan, kalian harus pikirin matang-matang, jangan sampai itu cuma pikiran sesaat kalian. Kalian harus pikirin jauh-jauh itu tadi kekurangan dan kelebihannya, apakah kalian siap atau enggak dengan kekurangan itu. Dan yang paling penting adalah restu orang tua. Sejauh ini aku masih belum tahu apakah aku pengen kerja kantoran lagi atau enggak. Tapi ya
sejauh ini aku masih nyaman dengan yang aku pilih sekarang. Kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Mungkin nanti 1 tahun kemudian aku balik lagi ke kerja kantoran. Ya, apapun itu, yang penting aku sekarang berusaha yang terbaik untuk pilihan aku saat ini. Aku berusaha sebaik mungkin untuk bertanggung jawab. Oke guys, sampai di sini aja Laras bercerita part pertama. Semoga aja kalian terhibur. Please komen di bawah kalau misalnya kalian ada request aku harus bahas topik apa yang lagi hangat. Semoga aja kalian gak bosen ya dengerin aku ngomong, karena aku juga kadang suka susah sendiri untuk cerita. Kadang aku juga bingung apa yang aku omongin. So yeah, thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!